Shalom, happy Sunday, selamat pagi HCC Families. Selamat datang di ibadah raya minggu yang pertama di pagi hari ini. Saya percaya walaupun kita terpisah oleh jarak, kita hanya beribadah di rumah, mungkin di depan TV atau di depan handphone, depan laptop, tapi saya percaya kita tetap bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Karena jarak tidak dapat membatasi hadirat Tuhan untuk terjadi di rumah saudara. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya rindu untuk share satu ayat dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata seperti ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin, saudara. Mari bersemangat dan bersukacita datang di hadapan Tuhan. Jangan dengan biasa-biasa saja, tetapi datang dengan antusias, dengan semangat. Walaupun kita di rumah, tapi kita mengangkat tangan kita, mengeluarkan suara kita, dan bernyanyi bersama, memuji, meninggikan Tuhan. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan, karena seperti firman-Nya berkata, kesetiaannya tetap turun-temurun. Dia Tuhan yang dulu, sekarang, dan selamanya adalah Tuhan yang setia. Mari kita siapkan hati kita memberikan terbaik, kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan antusias, dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami masih bisa hadir secara online dalam ibadah raya minggu hari ini. Tuhan, kami percaya kalau kami ada hari ini, kami sehat, kami kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami rindu mengaitkan pujian dan penyembahan kami. Kami rindu menyanyikan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sebab Engkau memang Tuhan yang layak terima segala pujian. Kami mau angkat tangan kami, angkat suara kami, berikan yang terbaik, memuji, menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat. Saya percaya Dia Tuhan perisai hidup kita, amin saudara. Yes, amin. Wow. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku, dan ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab takkan kami ragu mengikut Engkau Tuhan, karena Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Biarkan mata dan hati kami tertuju padamu Tuhan. Wow.
naikkan Tuhan, sebab Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau datang Tuhan di kaki Tuhan, untuk kami membawa setiap persembahan kami Tuhan, membawa setiap hidup kami. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan boleh percayakan buat kami di hari ini. Kami boleh datang, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hadirat-Mu Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Hadirat Tuhan yang memulihkan kami. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab Tuhan Allah, Kau matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Lebih baik, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih-Mu Tuhan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Oh, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Mari setiap jemaat sama-sama katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
hadirat-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita sama-sama katakan, dimuliakan, oh ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, oh Kau Rajaku, Kau Rajaku, sebab Kau yang bertahta,
Yes God, benar Tuhan, Engkau Tuhan yang layak terima segala kemuliaan, segala pujian dan hormat. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang kami rasakan. Dan di dalam hadirat Tuhan ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kekuatan dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu terjadi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau baik, karena Engkau setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau bersyukur buat keluarga HCC Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berdoa untuk Bapak Calvin Sudarli, Saudari Michelle Gloria, anak Valencia Larobu, Bapak Feriko Tambunan, Bapak Yefta Yosias, anak Valentino, Saudara Jonathan Califano, Saudara Jonathan Marcelino, Ibu Sri Naning, Bapak Edi Daily, anak Aaron Immanuel Lenta, anak Kevin Seba, dan seluruh keluarga kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa mengucapkan berkat bagi mereka. Seiring usia mereka Tuhan tambahkan berkat Tuhan pun Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan campur tangan dan dalam setiap doa dan harapan mereka. Dan masa depan yang terbaik Engkau sediakan bagi mereka Tuhan. Jalan mereka akan terus naik dan tidak akan turun. Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami pun bersyukur buat keluarga-keluarga, buat rumah tangga yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat keluarga Riyadi Zakaria, keluarga Pastor Doni Edison, keluarga Frankie Kawangung, keluarga Pastor Roni Rumambi, dan seluruh rumah tangga yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa biar ada anggur baru dicurahkan dalam pernikahan mereka, ada kasih Tuhan yang meluap melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga semakin hari mereka semakin saling mengasihi satu sama lain. Mereka bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka saling mencintai dan semakin hari mereka semakin romantis. Biar lewat pernikahan mereka menjadi teladan bagi generasi muda. Berkati mereka Tuhan, berkati pernikahan mereka, berkati seluruh keluarga mereka. Kami pun bersyukur Tuhan dan berdoa buat kesehatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Kami berdoa bagi seluruh keluarga HCC dimanapun mereka berada, baik yang sedang isoman, baik yang sedang sakit. Kami berdoa biar ada kesembuhan terjadi, ada percepatan pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Ada proteksi dari Roh Kudus, pengurapan Tuhan melindungi kami biar tetap sehat, dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dilindungi Tuhan dari setiap virus dan bakteri manapun Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar kami tetap sehat di dalam Tuhan. Haleluya. Kami terus berdoa untuk panitia pembangunan dan rencana kami untuk membeli tanah, untuk membangun gereja. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami dan kerinduan Tuhan, kami bisa beribadah di tempat yang lebih nyaman, yang lebih luas. Kami berdoa Tuhan buat setiap keterbatasan yang kami miliki hari ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit, Engkau sanggup buat mujizat. Engkau sanggup buka setiap pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Bahkan setiap keuangan yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Kami pun terus berdoa buat gembala kami, Pastor Roni Rumambi bersama keluarga. Biar terus ada pengurapan dari Tuhan, ada hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Engkau pakai beliau lebih dahsyat lagi dalam melayani Tuhan, dalam memimpin dan menggembalakan jemaat Tuhan. Kami berdoa buat gereja ini, Engkau terus pakai gereja ini untuk terus menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan bagi generasi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bisa beribadah hari ini. Kami bersyukur bisa punya kesempatan hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Engkau punya rencana dalam kehidupan kami, dan Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan. Kami rindu untuk memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami rindu memberi lahir dari rasa cinta kami kepada Tuhan, dan lahir dari rasa syukur kami karena kami tahu Tuhan selalu berkati, selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu sebelum kami memberi persembahan. Karena kami tahu saat kami mengerti mengapa kami melakukan sesuatu, maka kami bisa melakukannya lebih baik lagi. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Sukacita bisa berjumpa dengan saudara lagi walaupun secara online. Saya percaya semangatnya tidak berkurang. Amin saudara. Jika saudara mengikuti ibadah ini secara online bersama dengan keluarga atau bersama dengan teman atau bersama seseorang di sekeliling saudara, boleh kasih salam di kiri kanan saudara, di orang di sekitar saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita memberikan persembahan,
yang tentunya secara online, bisa melalui via transfer ke nomor rekening yang ada, dan juga bisa scan QR Code yang ada. Saudara juga bisa melihat daftar nomor rekening atau daftar QR Code di aplikasi HCC App. Saudara bisa scroll di bagian bawah di homepage, ada tulisan persembahan online. Saudara bisa dapat semua informasi di dalam situ. Oke, sebelum kita beri persembahan, saya ingin share satu ayat di Yohanes 6 ayat 9-11. Ini kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi saya ingin garis bawahi tentang ada seorang anak yang saya ingin lebih expose dalam kisah ini. Yohanes 6 ayat 9-11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk seorang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, dan seperti yang kita semua pasti tahu, kelanjutan cerita ini bahwa 5.000 orang laki-laki itu semuanya makan dengan kenyang, dan malah ada sisanya, lebih banyak dari stok yang semula. Ini sebuah mujizat yang luar biasa, mujizat pelipat gandaan. Kita belajar dari kisah ini, saya ingin expose di bagian ternyata ada seorang anak. Mujizat ini dimulai dari seorang anak yang rela mempersembahkan apa yang dia punya. Di tengah-tengah keterbatasan yang terjadi saat itu, ada seorang anak yang murah hati, yang memberikan bekalnya atau makanannya kepada Yesus. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita memberikan persembahan mulai dari apa yang kita punya, tapi kita mempersembahkannya kepada Yesus, mempersembahkannya kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka lihat yang terjadi dalam ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Apa yang terjadi saudara? Ada persembahan mulai dari apa yang kita punya, diberikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Persembahan yang ada dengan ucapan syukur menghasilkan mujizat yang luar biasa. Saya percaya ketika kita mau generous, murah hati, memberikan persembahan sebagai korban syukur kita, mulai dari apa yang ada saat ini di dalam kita, apa yang ada di tangan kita saat ini, kita memberikannya dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus. Saya percaya mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati kehidupan saudara berlipat kali ganda. Seperti kisah 5 roti dan 2 ikan ini, saudara akan melihat bahwa sisanya lebih banyak dari stok semula yang saudara miliki. Mari saudara, lewat firman ini kita belajar bersama bahwa mari kita memberi dari apa yang ada, dan dengan hati yang tulus dan dengan ucapan yang syukur. Haleluya. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar ini, dan saudara juga bisa menggunakan fitur scan QR Code yang ada di layar ini juga, bisa menggunakan aplikasi pembayaran online lainnya, atau juga bisa manual melalui mobile banking BCA. Puji Tuhan, sebelum kita masuk dan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin memberikan beberapa informasi tambahan. Yang pertama, untuk ibadah Raya Minggu, seperti yang kita sudah mendengar bahwa ada 4 kali ibadah. Nah, mulai sekarang kita ibadahnya 4 kali. Yang ibadah pertama jam 7:30 pagi, ibadah kedua jam 9:30 pagi, dan ibadah ketiga jam 11:30 siang. Dan ibadah yang keempat jam 6 sore. Nah, jadi harap dicatat dan diingat bahwa mulai sekarang kita ibadah 4 kali jam ibadah. Dan untuk minggu depan, tanggal 27 Februari, kita akan dilayani oleh Pastor Joshua Iwan Wahyudi dari Gereja Abba Love. Wah, luar biasa. Jangan sampai kelewatan ibadah ini, saudara. Ini saudara pasti berkati oleh khotbah dari Pastor Joshua Iwan Wahyudi. Dan informasi yang kedua adalah Spiritual Journey batch yang keempat akan diadakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Segera daftarkan diri saudara di nomor telepon yang ada di layar ini, atau menghubungi Pastor Johan atau Rizky untuk mendaftar. Oke, demikianlah 2 informasi tambahan, dan saya ingin menyapa apabila ada dari saudara yang menonton video ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Home Community Church.
saya ingin saudara, bolehkah saudara ketik di kolom chat atau di live chat saat ini, katakan saya baru, seperti itu. Dan nanti kami akan menghubungi saudara, kami rindu untuk mengenal saudara lebih lagi. Dan tentunya kami rindu saudara bisa bergabung di salah satu home cell yang ada. Haleluya. Dan sekarang karena kita ibadahnya di rumah masing-masing, biasanya kita ada yang namanya mingle time. Dan karena kita sekarang di rumah masing-masing, marilah kita bermingle time bersama keluarga kita yang ada di rumah. Atau mungkin ada yang beribadah bersama sahabat atau teman atau om, tante, siapapun itu. Saudara, jika ada di sekitar saudara, mari kita berikan salam yang hangat. Atau mungkin bisa pelukan dan katakan Happy Sunday atau God love you, atau katakan apapun itu sebagai mingle time saudara. Atau mungkin saudara hanya menonton ini sendirian, it's okay banget. Saudara bisa peluk diri saudara seperti ini dan katakan I love myself. Haleluya. Oke, dan saudara tahu bahwa walaupun ibadah secara online, ada volunteer yang tentunya bekerja di belakang layar mengusahakan agar ibadah ini bisa tayang secara online. So, kita mau berikan apresiasi bagi setiap pelayan Tuhan yang ada, bagi setiap tim worship, tim media, apapun itu, berikan tepuk tangan bagi mereka karena mereka sudah memberikan yang terbaik untuk kita bisa beribadah saat ini. Thank you all volunteers. Gak sabar ketemu kalian di ibadah onsite lagi, para volunteers luar biasa. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti kita tunggu-tunggu. Dan spesial kali ini kita akan dilayani oleh Pastor Ronald Politon dari New England City Blessing Church. Mari kita sambut dengan antusias Pastor Ronald Politon. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Home Community Church di Palu di Indonesia. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Pastor Ronald Politon. Saya adalah bagian dari New England City Blessing Church yang berlokasi di negara bagian Massachusetts di Boston. Dan saya adalah gembala lokal di satu kota, yaitu namanya kota Rochester di negara bagian New Hampshire. Jadi kami adalah dua tempat atau dua lokasi atau dua kampus, tetapi satu gereja di bawah penggembalaan atau senior pastor kami, yaitu Pastor Zulfi Leon. Saudara yang kasih Tuhan, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat gereja HCC Palu dan juga Pastor Roni Rumambi buat kesempatan yang boleh diberikan untuk saya boleh melayani firman Tuhan pada kali ini. Saya mengucap syukur sekali. Saudara, sebenarnya saya pernah ke Palu waktu setelah bencana tahun 2018, yaitu pada akhir bulan Oktober 2018, sekitar 4 hari saya di sana juga untuk melayani. Tapi saya berharap suatu saat saya akan ke Palu kembali, ketemu dengan gereja atau jemaat daripada HCC Palu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu identitas di dalam Kristus atau identity in Christ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya identitas itu adalah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita lihat sejenak ya, apakah itu yang namanya identitas? Artinya itu seperti apa? So, what is identity? Identity itu adalah sebuah, yang pertama adalah sense of self, atau bagaimana kita merasakan siapa diri kita sebenarnya. Dan kemudian identitas juga itu adalah sebuah rasa berharga atau sense of worth. Seberapa berharga diri kita, apa yang kita rasakan di hadapan orang lain atau ya tentunya di hadapan Tuhan. Dan berikutnya, identitas itu adalah satu hal yang membuat kita merasa signifikan atau berdaya guna. Kita bisa melakukan sesuatu buat orang lain atau buat komunitas. Dan yang berikutnya, kalau kita lihat, identitas itu memiliki arti yaitu your authentic self. Jadi diri kita secara otentik, secara aslinya itu siapa? Nah, kira-kira itulah gambaran yang namanya identitas yang dimiliki atau yang dirasakan oleh setiap orang yang ada. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang saya lihat itu mereka
struggle, berjuang di dalam menemukan siapa diri mereka atau di dalam identitas mereka. Dalam arti mereka tidak mengerti atau tidak teguh, tidak kuat akan siapa diri mereka. Atau mereka menaruh rasa berharga mereka menaruh signifikansi mereka, rasa daya guna mereka pada hal-hal yang sebenarnya salah atau pada hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya mereka menaruh identitas mereka itu. Dan ada banyak orang juga yang tidak mengerti akan siapa dirinya secara otentik. Dan di dalam kehidupan mereka terus berusaha mencari akan siapa diri mereka. Dan apa akibatnya? Yaitu ketika seseorang tidak memiliki satu sense yang kuat atau dasar yang kuat, rasa berharga yang kuat akan identitas mereka, maka hidup mereka itu cenderung tidak maksimal. Jadi hidupnya berusaha untuk contohnya memuaskan orang lain, berusaha untuk mengejar harta, kesuksesan tanpa tujuan yang daripada Tuhan. Pada akhirnya ada tenaga mungkin, ada waktu atau ada materi yang dihabiskan yang sebenarnya tidak perlu keluar, yang membuat orang tersebut bisa menjadi capek, lelah dalam hidup mereka. Saya berdoa, saya percaya gereja juga boleh kuat, keluarga boleh kuat, kita boleh maksimal di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, itu diawali ketika kita boleh menyadari siapa diri kita sesungguhnya, siapa identitas kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti akan tujuan hidup kita, tujuan kenapa kita diciptakan, maka kita akan bisa maksimal di dalam bahkan di dalam pelayanan kita. Kita tidak perlu melayani untuk mencari pembuktian atau mencari apresiasi dari orang lain. Demikian juga baik di pelayanan, di dalam keluarga, hubungan dengan suami atau istri, dan di dalam banyak hal. Kalau kita punya identitas yang kuat, maka kita akan maksimal dalam hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu istilah yang kita ketahui sejak mulai kita memakai email, dan kita tahu ada satu istilah yaitu identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas itu biasanya dilakukan lewat email, ada surat elektronik yang sepertinya legitimasinya itu benar dari sumber yang benar, sepertinya iya dari misalnya apakah dari pemerintahan atau dari sumber-sumber yang benar, tetapi tujuannya ketika kita klik link yang ada itu akan membawa kita kepada satu website misalnya yang sepertinya legit, sah dari pemerintah contohnya, tetapi ternyata itu adalah website palsu. Dan kalau kita isi data kita masukkan ke sana, itu mereka bisa mencuri data kita dan pada akhirnya menyalahgunakan data kita. Saya dengar beberapa waktu lalu ada banyak ada kasus-kasus di Indonesia di mana pencurian data pribadi sehingga bisa disalahgunakan oleh orang lain. Bahkan data itu sampai dijual di umum. Nah, kita mengerti seperti Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-10 itu katakan seperti ini, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, di dalam alam rohani kita tahu bahwa kita bukan hidup di alam jasmani saja, tetapi di alam rohani. Nah, iblis itu adalah pencuri, dan iblis itu akan terus berusaha melalui guru-guru palsu, melalui pengajaran-pengajaran palsu, melalui prinsip ide-ide yang palsu yang dia coba injeksikan ke dalam pikiran kita untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan sebenarnya bukan hanya tubuh, tetapi satu orang itu akan tidak maksimal, bahkan dia akan mati ketika dia tidak memiliki yang namanya tujuan hidup dan juga identitas. Maka dari itu, kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, sebenarnya iblis itu berusaha mencuri identitas kita sebagai orang percaya dan mencuri tujuan hidup kita. Karena kalau kita tidak tahu siapa diri kita tidak kuat di dalam diri kita yang sesungguhnya, identitas kita, dan kemudian berikutnya kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan hidup mengikuti zaman misalnya, kita akan hidup memuaskan orang lain, dan tentunya tidak menggenapi apa yang sebenarnya Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan setiap kita. Nah, itu yang iblis coba lakukan. Dia berusaha untuk mencuri, dia berusaha untuk mengambil, dia berusaha untuk menghilangkan, membinasakan identitas dan tujuan hidup setiap kita. Bahkan kalau kita lihat ada
yang saya lihat ini sebuah constant battle, sebuah peperangan yang terus terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam pikiran kita, yaitu antara identitas dengan yang namanya image. Antara identitas siapa diri kita dengan satu gambaran yang kita ingin orang lain itu melihat diri kita seperti apa. Nah, saya coba terangkan lebih lanjut ya. Nah, kita perlu mengerti bahwa identitas kita, rasa berharga kita itu tidak bergantung kepada, saya tulis ada 4 hal ini. Yang pertama itu kepada kepemilikan atau possessions. Yang kedua kepada pencapaian atau achievements. Yang ketiga, identitas kita tidak tergantung kepada physical attractiveness atau penampilan menarik yang orang coba lakukan sedemikian rupa atau semaksimal mungkin. Dan juga identitas kita itu sebenarnya tidak bergantung kepada yang namanya pengakuan daripada publik atau pengakuan orang lain. Nah saudara, hari-hari ini dengan adanya sosial media, adanya misalnya Facebook, Instagram, atau TikTok dan lain sebagainya, saudara bisa lihat banyak kali orang berusaha untuk mendapatkan like dari orang lain. Mereka berusaha untuk mendapatkan komen, dan ketika orang komen, ketika orang like, itu membuat kita happy, membuat kita merasa senang. Bahkan ada satu hormon yang bekerja, ini menurut penelitian, bahwa like itu memberikan satu efek yang gembira, yang memuaskan. Dan kalau kita tidak kuat di dalam siapa diri kita, maka kita akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan perhatian orang lain, untuk mendapatkan like daripada orang lain. Kita berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang pokoknya harus bermerek, harus berpenampilan rapi dan keren, harus bagus, demi hanya sekedar diakui atau terlihat baik atau tampil baik di depan orang lain. Nah itu kan satu kehidupan yang sungguh capek sebenarnya. Terus apakah hal-hal seperti itu tidak boleh dalam kehidupan kita? Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh memiliki harta, kita tidak boleh sukses, kita tidak boleh berpenampilan baik, kita tidak boleh dipuji. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan talenta, skill, gift ya, diperlengkapi semuanya itu untuk kita, dan kita perlu maksimalkan semuanya itu. Tetapi yang perlu kita pastikan bahwa kita maksimal, kita sukses, kita jadi luar biasa, kita mendapatkan hal yang luar biasa, kita mencapai satu hal yang luar biasa, itu karena memang kita maksimal dalam setiap talenta dan karunia yang Tuhan berikan, percayakan kepada setiap kita, bukan untuk mendapatkan identitas atau pengakuan daripada orang lain. Nah, 4 hal ini adalah 4 area di mana iblis bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Jadi saya mau ajak, mari jangan kita letakkan harga diri kita, jangan kita kejar harga diri kita atau identitas kita dengan kita mengejar 4 hal ini. Oke, kita lanjutkan ya. Saya tulis seperti ini. Kalau kepemilikan atau sukses itu membuat engkau merasa berharga, kemungkinan besar ketika engkau kehilangan atau engkau kehilangan kepemilikanmu atau engkau gagal, maka itu akan membuatmu merasa tidak berharga. Itu yang bisa jadi check and balance dalam diri kita. Apakah kalau kita tidak dilihat orang lain, kalau kita tidak dihargai orang lain, apakah kita merasa bahwa kita tidak berharga? Oke. Kali ini saya mau ajak saudara untuk boleh lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Alkitab katakan tentang siapa diri kita di dalam Tuhan. Saya berdoa buat ada orang-orang yang benar-benar kuat dalam identitas mereka, teguh dalam identitas mereka, gereja yang kuat, sehingga gereja bisa berjalan berdasarkan siapa diri mereka sesungguhnya. Terlepas daripada apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain mungkin lemparkan kepada setiap kita, yang mana itu adalah setiap hari kita mungkin mendengarkan gosip, kita mendengarkan kritik daripada orang lain. Apalagi kalau engkau di sosial media, kita tahu bahwa pengadilan yang paling jahat itu sekarang kan istilahnya pengadilan sosial media atau netizen. Wah, netizen itu kan bisa segala macam. Kadang-kadang kalau kita tidak kuat dikoreksi orang, wah itu bisa membuat kita down, bisa stres luar biasa. Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin.
Dan kita berharga bukan apa kata orang, tetapi kita berharga. Kenapa? Karena apa yang Tuhan katakan terhadap kita. Oke, mari kita lihat firman Tuhan ya. Saya masuk kepada satu poin yang pertama. Poin yang pertama, our identity begins with God. Identitas kita itu diawali oleh Tuhan kita. Oke, sekali lagi ya. Jadi identitas kita itu diawali oleh Tuhan kita. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, luar biasa. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara perhatikan di kalimat yang pertama, berfirmanlah Allah, baiklah kita. So then God said, let us. So God, creator of heaven and earth, said, let us. Baiklah kita menciptakan. Nah, firman Tuhan sendiri. Jadi saudara lihat bahwa sejak awal inisiatifnya itu ada pada Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Awalnya daripada Tuhan. Dan Tuhan memiliki inisiatif itu. Dan apa yang Tuhan katakan, mari kita jadikan. Mari kita jadikan. So, jadikan apa? Mari kita jadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Jadi saudara, identitas kita itu sudah built in, ada di dalam diri kita, built in us. Kita tidak perlu mencari-cari di tempat yang lain atau dari hal-hal yang lain. Kita hanya perlu kembali kepada pribadi yang menciptakan kita. Karena identitas kita ada di dalam Tuhan, diawali oleh Tuhan. Banyak orang mereka mencari identitas, berusaha mendapatkan siapa diri saya. Mungkin ada yang sampai pergi ke tempat yang jauh dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, karena mereka mencari siapa identitas mereka, mencari jati diri mereka. Tapi mari sadari yang pertama bahwa our identity begins with God. Identitas kita itu berawal daripada Tuhan. Katakan amin. Poin yang kedua, our identity aligns or confirms with God. Jadi identitas kita itu lurus atau sejajar sebenarnya dengan Tuhan itu sendiri. So, seperti ada satu garis lurus gitu, kesamaan dengan keberadaan Tuhan. Kita bisa mendapatkan identitas kita, otentiknya diri kita, our authenticity and our identity in God Himself. Kita masih lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 ini ya. Saya akan bahas, kita lihat dari kalimat ini dan kata per kata. Tadi sebelumnya berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kemudian Tuhan katakan kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi kita dijadikan menurut rupa dan gambar daripada Tuhan kita. Nah, ada teori-teori yang banyak. Jadi secara sederhana, saudara, kita harus teguh, kita tahu bahwa kita ini bukan keturunan daripada monyet, betul ya? Kita bukan keturunan daripada yang lain sebagainya, karena anyway itu hanya teori loh. Hati-hati, kita perlu teguh dalam iman kekristenan kita. Tapi luar biasa bahwa Tuhan mengatakan ketika Dia merencanakan kita, Dia kemudian menciptakan kita, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya sendiri. Wah, itu luar biasa. Ini aside, di samping ini, waktu saya sadar akan kebenaran ini, saya nggak takut tuh, saya mau diomongin jelek sama orang lain. Karena saya tahu bahwa saya ini adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau ada orang yang menjelekkan saya, mungkin tentu Tuhan yang menciptakan saya, Dia akan menjadi pembela saya. Saya nggak perlu marah, saya tidak perlu kecewa, saya tidak perlu mendendam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita sadari dalam hidup kita, bahwa kita ini diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Dalam hal apa? Tentu dalam hal karakter dan dalam hal karya. Untuk kita boleh hidup kudus dalam Tuhan,
dan semakin hari kita diperbaharui sehingga karakter kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Lewat kehidupan kita, orang boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Hal yang berikutnya yang perlu kita sadari, kita mengerti betul, yaitu bahwa identitas kita itu terhubung kuat dengan yang namanya mandat atau panggilan atau tujuan atau kehendak Tuhan, amanat agung daripada Tuhan. Tapi dari awal kita bisa lihat bahwa pertama, Tuhan merencanakan baiklah kita menjadikan manusia. Kemudian yang kedua, diciptakan serupa dengan Tuhan menurut gambar dan rupa kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Tuhan menciptakan kita karena Dia memiliki sebuah tujuan untuk kita. Jadi kita diciptakan bukan hanya untuk istilahnya, jadi kalau mungkin orang bikin souvenir, bikin karya sesuatu, ya pokoknya asal bagus deh, biar buat lucu-lucuan gitu ya. Enggak. Tidak seperti itu. Tetapi ada tujuan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan? Dan karena tujuan ini kita diperlengkapi luar biasa. Firman Tuhan katakan supaya mereka berkuasa. So, let them have dominion. Wah, ini kalau bisa kalau kita pikir tentang dominion itu biasanya berhubungan dengan kerajaan. Dan kalau kerajaan itu berarti ada otoritas, ada kuasa dalam diri kita. Dan kita tahu kita diberikan kuasa di dalam nama Yesus. Kita diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah yang luar biasa. Kita diberikan Roh Kudusnya bersama-sama dengan kita, roh yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi Tuhan menciptakan dengan tujuan yang luar biasa. Saya suka ada sebuah perkataan dari Mark Twain. Dia adalah seorang penulis, American writer. Dia penulis novel, dia humoris juga sebenarnya, comedian. Saudara kalau yang suka baca buku pasti tahu dengan nama ini. Dia katakan seperti ini. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find your purpose. Hari atau 2 hari penting dalam kehidupan setiap orang, yaitu yang pertama adalah hari di mana dia dilahirkan. Yang kedua itu adalah hari dia menemukan tujuan kenapa dia dilahirkan. Setiap kita dilahirkan. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya ada satu pribadi yang lahir dengan tujuan daripada Tuhan, dengan rencana Tuhan. Kita tahu bahwa kita semua tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan ini, siapapun dirimu, yakinlah, teguh percaya bahwa engkau bukan kebetulan di dalam Tuhan. Terlepas apapun yang mungkin engkau alami dalam kehidupanmu. Saya mau katakan engkau bukan kebetulan, engkau direncanakan dan engkau luar biasa di mata Tuhan. Jadi ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, diberikan kuasa, diberikan mandat. Let them have dominion. So, God's mandate and dominions are part of our life. Bahwa mandat daripada Tuhan, tujuan Tuhan itu adalah bagian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa ada penciptaan ya, diri kita, tetapi kenapa kita diciptakan? Nah, ada tujuan yang daripada Tuhan. Banyak orang setelah mereka lahir, mereka berusaha hidup dan ini bisa sangat panjang untuk mencari jati diri mereka. Saya ingat masa-masa saya masih SMA tuh. Ikut-ikutan. Mungkin ada yang hari-hari ini ya ada orang yang namanya mencari jati diri dan biasanya terjadi dalam masa-masa remaja seperti itu ya. Dengan obat-obatan untuk diterima dengan komunitas, untuk diterima dari kelompok tertentu, mereka berusaha adjust atau mengikuti diri mereka terhadap tuntutan daripada komunitas mereka demi mereka diakui, demi mendapatkan ini adalah saya nih. Saya adalah orang seperti ini. Ini adalah identitas saya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Tuhan yang sama yang mengatakan let us make, itu juga mengatakan let them have dominion. Jadi kita ciptakan dan kita berikan mandat, kita berikan kepercayaan, kita berikan tugas, kita berikan tanggung jawab. Ini adalah satu kehormatan daripada Tuhan buat setiap kita.
Saudara bayangkan kalau misalnya ada orang penting, pejabat atau gubernur misalnya, bahkan presiden, mempercayakan kepada kita sebuah tanggung jawab. Mau nggak kamu bantu saya dalam hal ini? Kamu lakukan ini. Bukankah itu kehormatan buat setiap kita? Dan ini Tuhan pencipta langit dan bumi mempercayakan kepada kita tugas dan tanggung jawab untuk menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menjangkau jiwa untuk Tuhan. Luar biasa. Oke, kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Yang berikutnya bahwa identitas kita itu adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita, bukan bagaimana kita melihat diri kita. So our identity is about how God sees us, not about how we see ourselves. So, ada satu firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Saya percaya kita boleh sudah pernah mendengarkan atau merenungkan bahkan firman Tuhan ini tentang the prodigal son, tentang satu anak yang hilang, di mana singkat kita tahu bahwa anak ini meminta warisan kepada bapaknya, kemudian dia pergi, kemudian dia menghamburkan semua uang yang ada sampai dia ada pada satu titik terendah. Dia dikatakan dia makan itu bukan makanan babi gitu, tapi ampas daripada makanan babi, sisa-sisanya. Dia hidup begitu rendah dari yang kehidupan yang begitu tinggi, memiliki segalanya, dihormati oleh orang. Dia sampai pada satu titik di mana kehidupannya itu begitu rendah luar biasa, dan dia katakan seperti ini. Di dalam New International Version dibilang begini, I have sinned. Aku telah berdosa kepada Bapa. And then I am no longer worthy. Aku tidak layak lagi nih. Aku orang berdosa, aku tidak layak. Tetapi kemudian kita tahu ketika dia kembali, bahkan dia udah membayangkan, biarlah saya kembali kepada bapak saya jadi pembantunya aja istilahnya, nggak apa-apa deh. Nah, sejenak, berapa banyak saudara di tempat ini yang merasa bahwa, atau engkau sepertinya sama dalam posisi anak ini, bahwa aduh saya ini orang berdosa, saya tidak layak, I am not worthy. Saya tidak layak. Nah, saudara, kita lihat firman Tuhan. Tetapi kemudian ketika anak itu akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya, waktu papanya ini melihat anak itu, dia berkata kepada hamba-hambanya, well, ini adalah anakku yang hilang. Saya bacakan dalam New International Version ya. For this son of mine, saudara bisa lihat mungkin di layar saudara. For this son of mine was dead and is alive again. Bahwa anak ini yang dulu sudah mati tetapi dia hidup kembali. Ini adalah anakku, this son of mine. Ini adalah milikku, bagianku. He was lost and is found. Dia hilang tetapi sekarang sudah ditemukan kembali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau merasa bahwa engkau adalah pribadi yang gagal. Mungkin engkau merasa engkau adalah pribadi yang tidak dikasihi. Engkau merasa engkau adalah pribadi yang buruk, pribadi yang tidak memiliki arti, dan lain sebagainya. Karena apa yang orang katakan kepada dirimu, karena apa yang engkau lakukan, engkau gagal, engkau tidak sukses, engkau berusaha melakukan sesuatu tetapi engkau jatuh mungkin, dan orang berkata banyak hal tentang dirimu, menjelek-jelekan dirimu. Well, engkau mungkin seperti anak ini. Tetapi saya mau katakan, kita dengarkan, sejauh-jauhnya engkau lari daripada Tuhan, seburuk-buruknya perkataan orang terhadapmu yang engkau terima, yang engkau dengar, segagal-gagalnya dirimu dalam apa yang engkau lakukan, yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan yang kedua, di mata Tuhan, engkau tidak pernah tidak menjadi anaknya. Engkau selalu, identitasmu itu tetap bahwa engkau adalah anak Tuhan. Identitasmu sebagai anak Allah itu tidak akan pernah hilang. Kalau saya memiliki uang, misalnya ada 100.000 misalnya, uang yang kertas merah ya, saya kucel-kucel, saya taruh di dalam lumpur, jadi kotor, apakah dia akan berkurang nilainya? Dia tetap 100.000 rupiah.
Dia tetap memiliki nilai yang sama, terlepas daripada mungkin kondisi di luar yang secara penampilan tidak baik, tapi dia akan tetap memiliki nilai yang sama. Dan demikian juga kita sebenarnya, bahwa identitas kita itu bukan apa yang orang lain katakan, bukan apa yang dunia katakan terhadap kita, bukan pencapaian kita, tetapi identitas kita itu kuat di dalam Tuhan. Our identity is secure in God Himself. So we need to train ourselves to see ourselves like how God sees us. Bagaimana Tuhan melihat diri kita, bukan bagaimana kita melihat diri kita. Nah, memang seringkali kita sendiri nih yang melihat bahwa atau menghakimi diri kita sendiri. Ya, saya adalah pribadi yang gagal. Saya tidak bisa, saya tidak mungkin. Dan kita hidup di dalamnya. Itu adalah jebakan daripada iblis. Tapi hari ini, mari sadari kembali bahwa kita adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita adalah apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Dan Tuhan melihat dirimu berharga. Tuhan mengasihi engkau luar biasa. Kalau kita mengerti bahwa Allah Bapa itu adalah sumber. Bapa itu adalah sumber ya. Berarti Tuhan kita itu adalah sumber kita. Kita adalah karakter dia, anak daripada kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, ini satu cerita yang nyata, yaitu ada satu orang atlet profesional. Dia seorang petarung, kalau saudara tahu Ultimate Fighting Championship atau UFC. Di Indonesia juga ada, tapi saya lupa apa namanya tuh, yang di cage gitu ya, di dalam satu ring, seperti dikurung dan dia bertarung gitu ya. Nah, saya nggak akan cerita banyak prestasinya, tapi ini adalah satu atlet perempuan pertama yang membuka jalan bagi perempuan. Dan orang ini adalah seorang atlet yang luar biasa. Dia sebelumnya nggak pernah kalah, terus menangnya banyak dengan KO, TKO. Dia menaklukkan musuh-musuhnya, yaitu namanya Ronda Rousey. Nah, satu saat dalam pertandingannya ketika dia melawan satu petarung lainnya namanya Holly Holm, November 2015, dia kalah secara memalukan. Jadi intinya dia kalah memalukan, dia KO ya. Karena dipukul dan ditendang. Nah, jadi atlet ini dia sudah punya banyak sekali belt, prestasi, pengakuan, dan dia menjadi orang yang paling diakui, yang dibilang one of the toughest athlete in the world. Jadi salah satu atlet yang paling kuat istilahnya yang ada di muka bumi ini. Wah, itu luar biasa. Dan itu kan dari segi uang, dia memiliki uang banyak, dia memiliki ketenaran, dia diakui banyak orang, dia dihormati banyak orang. Nah, tapi karena kekalahan yang sangat memalukan itu, ternyata yang mengalami dampak besar bagi Ronda Rousey itu bukan fisiknya. Jadi kira-kira 3 bulan setelah kekalahannya, dia diwawancara, dia mengatakan seperti ini. Ditanya, apa kamu waktu itu pusing nggak gitu? Apa yang terjadi? Well, dia bilang waktu itu ya memang saya pusing sampai kira-kira besok pagi lah. Itu sejak pukulan pertama katanya saya kena kepada diri saya, itu saya udah sebenarnya tidak tahu, kayak otak saya tidak bekerja gitu, sampai besok paginya. Terus ditanya, sekarang masih? Oh enggak, dia ketawa gitu ya. Terus apa yang terjadi sebenarnya? Nah, dia cerita seperti ini, bahwa setelah kejadian itu, setelah pertandingan itu, dia kembali ke ruang ganti dan dia ada di ruang medis, di medical room, di pojok. Dia duduk di pojok, kemudian dia duduk di sana, dia berkata kepada diri dia seperti ini. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini perkataan dia nih. I was sitting in the corner and I was like, what am I anymore if I am not this? What am I anymore if I am not this? So I was literally sitting there and thinking about killing myself. And that exact second I'm like, I am nothing. What do I do anymore? No one cares about me anymore about this. Jadi saudara perhatikan bahwa dia duduk di pojok, dia katakan kira-kira begini, bahwa tanpa ini semua, tanpa belt,
pengakuan, tanpa pencapaian-pencapaian saya selama ini, saya jadi apa nih sekarang dengan kekalahan saya ini? Saya bahkan benar-benar berpikir bahwa saya mau bunuh diri aja nih. Bahwa saya mau bunuh diri karena I am nothing sekarang. Saya udah bukan apa-apa lagi. Mungkin 10-15 menit yang lalu saya adalah juara dunia. Saya diakui, dihormati orang. Tetapi sekarang orang mencaci maki saya. Orang menjelek-jelekan saya. Dan ternyata apa yang terjadi? Dampak utama yang terjadi kepada Ronda Rousey bukan kesakitan secara fisik. Tetapi psikologis dia, spirit dia. Itu identitas dia. Dia identitasnya runtuh dalam sekejap. Kenapa? Ini salah satu atlet yang paling kuat, the toughest in the world, itu ternyata sangat lemah, sangat riskan, sangat vulnerable di dalam diri dia, di dalam identitasnya. Dia tidak memiliki identitas yang kuat. Atau kalau saya mau katakan bahwa identitas dia ternyata selama ini dia gantungkan kepada prestasinya, pencapaian dia. Dia gantungkan kepada title dia, kepada apa yang orang sampaikan, pujian orang. Ketika dia kehilangan semuanya itu, kehilangan apa yang dia sudah capai selama ini, kehilangan prestasinya, kehilangan pengakuan dunia, dan dikalahkan secara memalukan, dia berpikir untuk bunuh diri. Saudara lihat, buat Rousey, identitasnya adalah siapa dirinya sebagai the most dominant athlete in the world, atlet yang paling dominan. Dan waktu dia kalah, dia kehilangan semua itu. Sepertinya identitasnya hilang semua. So, kalau saya lihat, identitas itu seperti akar yang menunjang pohon kehidupan kita. Kalau kita punya akar kuat, kehidupan kita kuat. Kebenaran yang perlu kita sadari yaitu identitas kita itu kita terima, bukan kita capai. Identity is received and not achieved. Identitas itu diterima, bukan dicapai, bukan digapai, bukan diusahakan. Kembali kepada Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, mari kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Let them have dominion. Biar mereka berkuasa atas dunia ini. Saudara, Tuhan menciptakan kita dengan identitas. Identitas itu diberikan oleh Tuhan. Sejak awal sudah ada siapa diri kita. Sebenarnya itu adalah identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Engkau tidak perlu berusaha untuk apapun. Engkau adalah dikasihi oleh Tuhan. Engkau berharga, engkau ditebus oleh darah yang mahal. Yesus yang mengorbankan dirinya untuk setiap kita. Engkau disucikan, engkau diperlengkapi, kemudian engkau diberkati oleh Tuhan. Siapa diri kita kemudian itu ada karena juga ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, identitas tidak diusahakan, tetapi identitas kita terima, diberikan daripada Tuhan kita. Dan Tuhan memberikan itu, jangan lupa bahwa ada satu keterpautan antara identitas kita dengan tujuan hidup kita. Jadi engkau di dalam dirimu ada rencana Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan siapkan, dan Tuhan mau pakai engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang, memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, engkau berharga bukan karena apa yang engkau lakukan atau apa yang engkau usahakan. Tetapi Tuhan sudah menaruh identitas itu di dalam dirimu semenjak engkau diciptakan. Wah, luar biasa. Saya mau tutup dengan 3 poin ini. Kalau begitu, identitas itu kita terima. First, identity is received. Kalau identity itu diberikan, ditawarkan, sebenarnya sudah ada. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima identitas dari Tuhan itu? Apakah kita mau setuju tentang identitas Tuhan itu? Apakah kita mau mengakui? Ini kepada poin berikutnya ya. After identity is received, identity must be believed. Identitas itu harus kita percayai. Kita hidupi di dalamnya. Apakah kita percaya kepada apa yang orang katakan tentang kita? Atau kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan tentang kita?
putuskan, ambil keputusan untuk percaya kepada firman Tuhan. Karena itulah dirimu sesungguhnya di dalam Tuhan. Jangan katakan atau setujui pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh orang lain, oleh media, bahwa engkau adalah pribadi yang gagal, engkau adalah pribadi yang buruk, engkau adalah pribadi yang tidak dikasihi. Itu adalah ide daripada iblis, usaha daripada iblis untuk menghancurkan siapa diri kita. So identity must be received because it was given by God, built in us, but we need to receive, we need to agree with the purpose of God, the identity that comes from God. And then we need to really believe in it. Percaya sesungguhnya. Percaya. Maka dari itu kita perlu baca firman Tuhan. Untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Disatukan selalu pikiran kita selaras dengan Tuhan. Sehingga kita boleh hidup dengan luar biasa. Berdasarkan siapa diri kita dalam Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kita hidupi identitas kita. Let's live out our identity. Kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin suatu saat saya bisa share lebih dalam lagi. Tapi kalau saudara mungkin kenal siapa diri saya, mungkin bisa, mungkin nanti kita bisa ketemu ya. Saya itu dulu adalah pribadi yang sangat minder. Saya adalah orang yang gagap. Jadi kalau mau naik angkot, terus mau turun itu mulai saya SMP, mau ngomong kiri itu kiri gitu. Wah, nanti mau ngomong kirinya di sini, angkotnya udah sampai di sana baru ngomong kiri. Wah, turun gitu ya. Wah, tapi sambil jalan ke rumah, saya tuh pikir, aduh Tuhan, kenapa saya diciptakan seperti ini? Saya pendek sekali. Saya pendek, mau masuk sekolah menengah pariwisata, setara SMA gitu ya. Nggak diterima. Semuanya udah lulus, pas terakhir diukur tinggi. Saya kurang tinggi. Wah, saya kepahitan betul. Main basket di blok terus gitu ya. Gagal terus sama karena banyak yang lebih tinggi. Akhirnya saya SMA, saya basket seminggu bisa 3 kali sampai ikut kejuaraan misalnya di kota Bandung. Kenapa? Karena saya mau lebih tinggi. Karena saya tidak mau hidup seperti ini. Dan bertahun-tahun saya gagap. Saya pikir, Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini, Tuhan? Saya mau jadi apa dengan kondisi seperti ini? Wah, saya minder sedemikian rupa. Wah, nilai saya juga jelek-jelek semua. Tetapi ketika saya ketemu Tuhan, saya tahu, saya sadari apa yang Tuhan katakan tentang diri saya, pribadi saya dipulihkan. Saya tahu bahwa saya berharga di mata Tuhan. Siapapun saya, Tuhan punya rencana atas diri saya dan juga atas diri setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Disitulah pada akhirnya saya bisa mulai keluar daripada jebakan-jebakan yang iblis coba taruh, pemikiran-pemikiran yang salah yang iblis coba masukkan di dalam pikiran saya yang membuat saya tidak maksimal, mencuri tujuan hidup saya, mencuri kemaksimalan saya, talents and gifts yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Dan pada akhirnya puji Tuhan, dengan kemurahan daripada Tuhan, saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang kuat. Setiap engkau boleh mengetahui siapa dirimu dalam Tuhan dan menjadi maksimal dalam panggilan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman Tuhan ini boleh masuk ke dalam hati setiap jemaat Tuhan, berakar kuat dan boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Berdoa biar jemaat Tuhan di Home Community Church di Palu, mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan teguh di dalam diri mereka, di dalam identitas mereka di dalam Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang kuat, boleh menjadi gereja yang berdampak, gereja yang boleh mengubahkan kota, gereja yang boleh memenangkan banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasih Tuhan. Amin. Sampai ketemu di lain waktu. Wow, a very powerful message. Terima kasih untuk Pastor Ronald Politon from New England City Blessing Church. Saya percaya firman yang menguatkan dan meneguhkan setiap kita untuk mengetahui identitas kita di dalam Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Dan sekali lagi Tuhan memberkati Pastor Ronald dalam pelayanan dan Tuhan berkati Pastor Ronald dan keluarga.
Kami juga berterima kasih bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang telah menabur di rumah ini. Kami berdoa, biarlah benih yang ditabur dapat membantu pekerjaan Tuhan di rumah ini. Baik, HCC Families, saatnya kita mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Diberkati setiap tangan yang diangkat. Tanganmu adalah tangan berkatnya Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Jalanmu akan terus naik, tidak akan pernah turun. Jadi kepala, bukan ekor. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan kasih sayang Tuhan mulai hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.